Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu administrasi publik. Yang pertama ada dari konsep dasar ilmu administrasi. Menurut definisi, ada dua tokoh yang mendefinisikan. Yang pertama ada George Terry. Menurut George Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, yaitu cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan harus dilakukan. Yang selanjutnya ada fungsi dari administrasi. Yang pertama ada planning, yaitu sudah memiliki takaran selanjutnya akan bagaimana. Yang kedua ada organizing. Yang ketiga ada reporting, yaitu pelaporan mengenai apa saja yang telah dilakukan. Yang keempat ada budgeting, yaitu segala bentuk pengeluaran dan pemasukan harus dikelola sejak awal. Selanjutnya ada tujuan dari administrasi, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yaitu mencapai target sebuah organisasi yang dibuat oleh pemimpin. Yang kedua ada tujuan jangka pendek, yaitu bersifat lebih spesifik, dibuat oleh sub-divisi dari organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, berikut ada beberapa ruang lingkup administrasi menurut Liang Ji. Yang pertama ada menghimpun, yang kedua ada mencatat atau mengetik, yang ketiga ada mengelola, yang keempat ada menyimpan, dan yang kelima ada mengirim. Lalu ada administrasi sebagai seni. Menurut G.R. Terry, mengatakan art is personal creative power skill in performance, yakni kemampuan atau kemahiran seseorang dalam menjalankan fungsi tertentu dalam prinsip administrasi. Yang selanjutnya ada administrasi sebagai ilmu. Nah, di sini ada peletakan dasar-dasar ilmu administrasi oleh F.W. Tyler dan Henry Fayol pada tahun 1886, atau disebut juga sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi. Nah, administrasi sebagai ilmu berarti ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif dan bagaimana merealisasikannya secara sistematis. Yang selanjutnya ada pemikiran administrasi dan manajemen. Henry Fayol dan F.W. Tyler mengatakan bahwa setiap tingkat manajemen, yaitu baik pada tingkat atas maupun tingkat. Yang keduanya berorientasi pada efisien dan produktivitas kerja yang tidak cukup hanya dengan pendekatan ilmu teknik saja, tetapi diperlukan juga ilmu manajemen atau administrasi. Yang selanjutnya ada perkembangan ilmu administrasi. Yang pertama perkembangan ilmu administrasi publik menurut Sianigan. Dari perkembangannya dari awal lahirnya hingga sekarang ada 4 tahapan dalam ilmu administrasi. Yang pertama tahap survival pada tahun 1886, yang kedua ada tahap konsolidasi atau penyempurnaan, yang ketiga ada tahap human relation, yang keempat ada tahap behavioralisme. Lalu menurut Haryono Sudria Munawar, beliau mengklasifikasikan perkembangan administrasi ke dalam 3 masa. Yang pertama masa penjajahan Belanda. Pada masa ini administrasi hanya dikenal sebagai ilmu pengetahuan saja. Yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, ilmu administrasi secara optimal belum terpikirkan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat pada masa itu, yaitu dibentuknya rukun-rukun kampung, atau pada sistem administrasi di Indonesia disebut RT dan RW. Yang ketiga ada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ditandai dengan dibukanya beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu, ilmu administrasi maupun administrasi negara belum mendapat tempat baik sebagai disiplin ilmu. Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Sosial dan Politik, khususnya jurusan Usaha Negara, mulai membina dan mengembangkan pemikiran baru tentang ilmu administrasi negara. Perkembangan lebih lanjut bagi administrasi negara di Indonesia adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 1950. Selanjutnya ada administrasi sebagai bidang studi. Sehubungan dengan kedudukan administrasi sebagai ilmu, hal itu berarti administrasi dapat dipelajari dan diajarkan. Yang pertama ada administrasi dalam pengaruh aspek pendidikan nasional. Nah, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
Fungsi dari administrasi pendidikan ini merupakan alat untuk menyatukan peranan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada administrasi sebagai profesi. Semakin mendesaknya akan orang yang ahli dalam bidang administrasi untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, usaha maupun organisasi pemerintah mendorong kemajuan ke arah proses profesionalis, yaitu administrasi dan manajemen. Yang selanjutnya ada hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu politik. Administrasi adalah bagian dari proses politik, di mana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai, dan dengan program-program politiknya. Yang kedua ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Administrasi merupakan alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Demikian sebaliknya, ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu psikologi dan psikologi sosial. Administrasi merupakan proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari kelompok orang-orang dalam tujuan mencapai yang juga dipenuhi oleh tingkah laku sosial dari individu-individunya. Yang selanjutnya ada dimensi-dimensi dari ilmu administrasi. Yang pertama ada organisasi. Organisasi adalah sebuah bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Di sini organisasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk amoeba, yaitu organisasi yang pilih kasih, di mana pemimpin hanya melayani bawahan yang dekat dengan beliau, yang dekat dengan pemimpin. Yang kedua ada organisasi piramida. Di sini organisasi di mana bawahan tidak dapat berprotes kepada pimpinan. Yang ketiga ada lingkaran. Di sini organisasi yang sangat demokrasi. Yang keempat ada berbentuk kaleng. Di sini organisasi yang demokrasi tetapi tertutup dari pembaruan nilai. Nah, dimensi yang kedua ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota agar mencapai tujuan yang telah disepakati. Menurut Henry Fayol ada beberapa fungsi. Yang pertama perencanaan, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengkoordinasian, yang kelima ada pengawasan. Nah, yang dimensi selanjutnya ada kepemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini ada beberapa gaya dari kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, yaitu pemimpin yang memberi pengarahan kepada bawahan. Yang kedua ada demokratis, yaitu mengajak bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada transaksional, yaitu pemimpin yang memberikan hadiah kepada bawahan yang berhasil mencapai target. Yang keempat ada transformasional, yaitu pemimpin yang memberi motivasi kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam kepemimpinan juga ada beberapa teknik. Yang pertama ada delegasi, yaitu melibatkan memberi tanggung jawab. Yang kedua ada komunikasi, yaitu pemimpin yang berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada motivasi, yaitu memberi penghargaan kepada bawahan. Yang keempat ada coaching, yaitu memberi saran kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada peningkatan kerja, yaitu penilaian kinerja bawahan. Yang dimensi selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau sekelompok orang dalam usaha pemecahan atau mencari solusi dalam sebuah problema. Nah, di sini ada beberapa proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada menetapkan tujuan dan kriteria untuk memilih keputusan, yang ketiga ada mengembangkan model dengan beberapa alternatif, yang keempat ada analisis dan bandingkan model, yang kelima ada pilih model terbaik, dimensi yang kelima ada komunikasi atau hubungan manusia. Nah, komunikasi adalah hubungan interaksi antara dua orang atau lebih yang secara cepat atau lambat mereka akan memulai berbicara. Nah, proses komunikasi ini penting dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada dimensi-dimensi administrasi berdasarkan subjek pelaku. Nah, subjek pelaku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat, yang kedua tujuan. Dari sifatnya dibagi lagi menjadi dua. Ada yang profit, yaitu mencari keuntungan, mencapai target, dan terjadi persaingan.
Dan yang kedua ada non-profit, yaitu untuk kebutuhan sosial atau masyarakat didanai oleh perusahaan swasta. Nah, yang kedua ada dari tujuannya, ada profit dan ada non-profit juga. Yang profit itu mendapatkan keuntungan, berhasil mencapai target, dan selalu bisa bersaing dengan lawan. Yang kedua ada non-profit, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan tidak ada sistem bersaing. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu administrasi publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.